Microsoft akhirnya merilis ini ya kelanjutan dari Windows, dan kali ini gue bakal ngebahas Windows 11 ya. Jadi impresi gue, kesan pertama gue guys. Di sini gue berkesempatan ya bisa nyobain karena gue join di Windows Insider Preview gitu ya. Dan tanpa berlama-lama langsung kita cek aja. Tommy di sini, selamat datang di channel Gigi. Biar afdol gue liatin dari halaman login ya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah halaman login. Kurang lebih masih mirip sih dengan punya Windows ya. Dan sekarang gue udah masuk ya, karena yang password itu nggak ke-record guys. Yang pas masukin password itu nggak ke-record di OBS. Dan ini tampilannya ya, kalian bisa lihat langsung menunya sekarang di tengah yang paling mencolok nih kelihatan. Dan ini wallpaper barunya, gambar pemandangan yang sejuk gitu ya. Kemudian di sini bagian barnya juga terlihat sedikit berubah, ada sentuhan baru ya. Kemudian kalau kalian klik kanan juga ini ada perubahan menu, tampilan menu ya. Dan menu refreshnya itu nggak kelihatan langsung, kalian mesti tekan ini show ini, dan kemudian dia akan muncul refresh dan menu-menu lainnya. Jadi agak sedikit ribet nih. Gue nggak tahu apakah menu ini bakal ada perubahan, karena lagi-lagi ini kan masih preview ya. Kemudian ini menu ini ya untuk wifi, kemudian volume, kemudian di sini ada menu Bluetooth dan lain-lain. Ini mirip kayak Android ya sekilas ya. Tampilannya mirip Android atau mirip iOS kurang lebih guys. Dan di sini menunya widgetnya nih ya, kalian bisa tambahin ya. Kalian misalnya mau tambahin yang lain yang ada sini seperti mobile hotspot, mungkin yang sering dipakai ya. Kemudian menu-menu lainnya juga kalian bisa tambahin di sini sesuai dengan kebutuhan kalian tentunya. Dan di sini ditampilnya sebelah kiri kanan ya. Kemudian ini menu yang juga ada sebenarnya sudah ada di Windows 10 ya. Cuma di sini tampilannya juga mengikuti dengan desain yang bawaan yang ada guys. Selanjutnya gue bakal liatin menu yang di tengah ya, atau menu utama guys ya. Menunya di sini sedikit berbeda, jadi tampilannya lebih simpel ya dibandingkan menu Windows 10. Ini ada ini ya pinned program, jadi kalian bisa ditaruh di sini ya. Program kalian sering pakai kalian taruh di sini, dan ini ada beberapa yang sudah gua dari Windows 10. Kemudian ini tampilan all apps ya, aplikasi semua yang pernah kalian install ada di sini, modelnya ada di all apps itu guys. Selanjutnya ada menu search ya. Di sini menunya kurang lebih mirip sama Windows 10. Kalian bisa search di sini, bisa search aplikasi, search dokumen, dan juga bisa search misalnya kalian mau cari apa yang ada di internet ya. Itu bakal otomatis nge-search ke browser Microsoft Edge pastinya guys. Kalau kalian klik dia langsung ngebuka Microsoft Edge kayak begini kurang lebih ya. Kemudian di sebelahnya ya ini ada menu task view ya. Di sini menunya lebih keren karena lebih ini ya, desain baru, dan di sini ada pilihan desktop guys. Jadi bisa desktop 1, bisa desktop 2. Nah, buat kamu yang sering buka banyak aplikasi, fitur ini bakal sangat membantu karena contohnya kayak gini ya. Di desktop 1 gua ngebuka aplikasi Chrome dan OBS. Kemudian di desktop 2 gua bisa ngebuka Spotify. Ini dia sebenarnya ngebukanya tetap semua jadi bersamaan ya, tapi dia ngebedain ada desktop 1 dan desktop 2. Jadi buat yang suka tampilannya lebih rapi ya, fitur ini bakal membantu dan bakal menjadi salah satu fitur favorit kalian ya. Kemudian selanjutnya ya apalagi ya. Nah, di sebelahnya nih guys ya. Di sebelahnya ini ada menu buat nampilin widget ya. Jadi menu widget ini sebenarnya sudah ada juga kalau nggak salah di Windows 10 ya. Iya sudah ada bener ya. Dan di sini dia menampilkan lagi kayak cuaca, kemudian berita, foto, map, dan kalian bisa tambahkan widgetnya apa aja ya. Kalian bisa tambahkan. Kemudian di sini ada kolom search lagi ya. Kolom search ini sama kayak di kolom search yang tadi. Tapi kalau di sini sepertinya kolom search-nya lebih ngecari di internet ya. Dia akan ngebuka Microsoft Edge. Ini tampilan widget settingnya juga banyak widget tambahan ya. Sekarang gue bakal bukain Windows Explorer ya. Jadi di sini Windows Explorer ini kalau kalian lihat dia ikonnya juga baru, dan di sini ikonnya ini sebenarnya sudah terlihat di Windows 10 update paling terbaru ya. Kalau kalian update di Windows 10 yang paling terbaru, dia ikonnya udah seperti ini, dan ternyata ikon ini bakal dipakai buat di Windows 11 sepertinya ya. Kemudian ini mode bagian atas ya, kalian bisa lihat ya menunya sedikit lebih simpel.
dengan nggak seperti di tampilan Windows 10 ya, menu yang lebar-lebar itu. Dan di sini gue bakal nyobain yang menu lainnya ya. Nah di sini kalau kalian lihat di menu maximize ya, menu maximize ini dia langsung bisa bikin kayak ini apa namanya guys, split screen kayak gitu ya. Jadi kalian bisa buka program bersamaan dengan menu ini ya. Di sini gue juga masih nyoba-nyoba ya, gue juga belum banyak mengerti dan memahami Windows 11 preview ini guys. Oke, selanjutnya di menu di bagian bawah ya, di taskbar itu guys. Taskbar itu sekarang kita nggak bisa buka task manager lagi langsung dari bawah. Ini agak ribet mulai sekarang ya, karena pilihannya cuma taskbar setting, dan di sini kita ngebuka aplikasi setting pastinya ya. Di aplikasi setting ini lagi-lagi buat ngatur itu ya, nampilin widget, nampilin search, kemudian nampilin task view dan lain-lain. Di sini juga kalian bisa ngubah ini ya, posisi setting dan aplikasi yang di bawah itu ya. Kalau bawaan defaultnya itu di tengah, ini kalian bisa pindahin ke samping. Jadi buat yang nggak terbiasa di tengah ya, kalian bisa balikin ke samping. Jadi ya di seperti Windows 10 guys. Kemudian di sini ada menu-menu setting yang lainnya kayak auto hide dan lainnya. Kemudian ini tampilan sistemnya ya. Sekarang tampilannya seperti ini ya, lebih clean dan ya look new ya. Jadi lebih enak lah tampilannya. Dan di sini banyak menu-menu selayaknya kayak kurang lebih kayak pakai aplikasi Android ya, kurang lebih ya. Tampilannya lebih nyaman dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat ya, gue pakai Windows 11 Home Single Language Edition. Ini versi preview ya. Kemudian berikut ini ada menu personalization ya. Di sini kalian bisa ngeganti tema. Jadi di sini ada berbagai tema bawaan ya. Dari Windows 11 kalian juga bisa custom kalau nggak suka ya. Di sini ada background wallpaper yang bawaan ya. Contoh kayak gini, gue ganti ke wallpaper yang biru ini belakangnya. Nah ini temanya juga ikut berubah. Ada sedikit delay ya, jadi nggak live, maksudnya nggak langsung diklik langsung berubah. Ada sedikit delay perubahan. Dan ini dia modelnya jadi kayak biru tua dongker gitu ya. Dan jadi Windowsnya ini tampilannya jadi ini juga dark mode gitu guys. Jadi yang buat yang senang pakai dark mode ya, kalian bisa pakai ganti ke dem ini. Kalau gue sendiri pribadi ya lebih terbiasa ke model terang ya. Bagi gue Windows itu enaknya di tampilan terang. Entah mengapa kalau di dark mode itu jatuhnya kayak apa ya, kayak kurang semangat gitu guanya. Jadi akan kembalikan ke mode lain. Di sini juga kalau mau salah mode terangnya ya, ada pilihan lain, kalian bisa sesuaikan aja. Misalnya nggak mau putih banget, bisa pakai warna putih gading atau warna krem gitu guys. Untuk menu-menu lain di menu setting ini kurang lebih ya masih sama ya. Gue juga belum merasakan perubahan yang berarti banget sih ya, selain yang gue temuin yang tadi gue jelasin. Nah sekarang gimana cara nampilin task manager ya, setelah nggak ada di taskbar setting ya. Cara mengambilin task manager ini kalian ngebuka, kalian harus search aja di tombol Windows atau kolom search ya, dan dia akan membuka task manager seperti yang ada penampilannya di Windows 10. Nah ini nggak ada perubahan sih, saya ini gue lihat nggak ada perubahan dari Windows 10 ya, task manajernya masih sama saja. Selanjutnya di sini gue mau ngebukain Microsoft Store ya. Menurut gue baca di situsnya Microsoft, katanya Microsoft Store-nya sekarang versi baru, katanya lebih baik, dan katanya lagi sudah berkolaborasi katanya dengan aplikasi Android ya kalau nggak salah. Jadi katanya kita bisa install aplikasi Android di Windows 11 ini guys. Kalau dulu katanya Windows-nya kan masih terbatas tuh install Android dan juga masih terbatas di Intel. Nah sekarang katanya di AMD juga sudah bisa seperti itu ya. Jadi yang pakai Ryzen juga sudah bisa guys sekarang install aplikasi Android katanya. Dan gue belum coba sih. Di sini gue juga belum nemu. Apakah mungkin di versi preview ini mungkin belum ada kali ya. Sekarang bagaimana cara untuk ngedaftar jadi Windows Insider program itu ya. Jadi kalian buka aja di Windows 10 kamu ya. Kalian ketik setting ya.
Setelah buka setting, kalian buka ke sistem ya, contohnya kayak gini. Kemudian kalian pilih cari update aja. Update. Nah, ini update ya. Ini sekarang kalau ada Windows 11 itu bakal ada di sini guys ya. Tapi karena belum ada, kamu harus daftar dulu. Ini kamu ketik di bawahnya ada Windows Insider Program ya. Kalian klik ya. Kemudian di sini kita harus mendaftar dulu ya. Link account, kemudian kalian sign in. Contoh di sini gue udah ada Microsoft Office ya. Yang udah terdaftar, gue tinggal sign in aja. Kemudian kita masukin PIN ya. PIN Windows kamu pastinya, jangan lupa. Itu yang dimasukin di awal. Kalau gue pakai PIN ya. Ada yang pakai password ya, itu terserah. Di sini gue masukin password gue lagi. Setelah login dia akan tunggu loading lagi ya di sini. Nah, di sini nih agak aneh nih. Gue nggak tahu kenapa di sini pilihan gue cuma rilis preview channel. Harusnya sini ada pilihan lain ya. Kalau nggak salah dev channel gitu. Nah, kalian bisa klik aja di situ ya. Ini nggak ada nih ya, harusnya ada. Jadi ini karena nggak ada, nanti kita restart. Dan setelah itu dia bakal terdaftar ya. Nah, setelah terdaftar itu kalian tinggal tunggu di Windows update-nya di sini guys. Nanti kalau sudah ada di sini bakal muncul Windows 11 Insider Preview gitu ya. Windows 10 Insider Preview kalau nggak salah gitu namanya. Waktu gue update gue nggak sempat ngerekam. Nah, sebelum kalian nyobain Windows 11 ya, atau ngecoba daftar di Windows Insider Program ya, ini kalian harus ngecek dulu di aplikasi namanya PC Health Check ya. Ini kalian bisa download di halaman Microsoft, tapi sayang sekali ya, aplikasi ini sudah di take down saat ini, sudah nggak bisa download lagi karena menurut update blog terbaru dari Windows dia bilang katanya aplikasi ini akurasinya itu masih dipertanyakan ya, belum sempurna bisa ngedetek PC kamu, jadi dia nge-take down dulu untuk sementara karena masih banyak yang ini ya nggak sesuai dengan requirement yang ditulis di Windows 11. Karena kayak PC gue juga ada satu PC gue nggak bisa support katanya karena prosesornya katanya belum support, sedangkan kalau dilihat requirementnya tuh harusnya sudah support ya. Seperti itu contohnya guys. So itu dia ya. Jadi itu dia nyicip-nyicip gue ya untuk Windows 11 versi Insider Preview ya. Windows sendiri ya, Microsoft maksud gue. Microsoft sendiri belum tahu pasti kapan ngerilis Windows 11 secara global ya. Dan untuk publik maksudnya. Di sini gue nggak tahu kenapa kapan, belum tahu. Tapi dia sudah mulai ngejual Windows 11 bundle di beberapa laptop gitu sudah ada. Dan di sini versi yang gue coba ini versi Insider Preview ya, dan masih banyak ngebug ya. Contohnya tuh masih banyak lag-lag, kemudian masih ngebug lah, pokoknya masih ada beberapa ngebug. Cuma ya Windows ya pasti begitu ya. Windows 10 pun masih banyak bugnya ya kurang lebih. So itu dia video gua kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.